perbedaan dasar antara muslim sama kafir adalah di sholatnya. Itu rukun Islam yang bagian pertama dari 5 ini kan dibagi 3 lagi. Yang pertama yang wajib tidak ada toleransi. Yang kedua wajib tapi masih bisa diganti dengan hari yang lain. Kalau ada udzur syar'i, kayak musafir, sakit, ya, wanita mungkin haid, menyusui, nifas segala macam, tapi diganti hari lain, itu adalah puasa Ramadan. Dan yang ketiga ada wajib, tapi ini seperti tanda kutip Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji kita. Kita mau nggak melakukan perintah agama? Karena ada bahasa bagi yang mampu, zakat dan haji. Maka ini juga sebagai tanda kutip seperti tantangan, ayo nih mau nggak kamu kejar pahala lebih ekstra gitu. Kalau orang mengatakan, ya ini kan tidak wajib, ya sudah saya nggak usah pikirin. Dia meninggal nggak berdosa selama tidak wajib, tapi dia kehilangan pahala. Kalau dia niat, minimal dia niat, maka dia insya Allah akan dapat pahalanya, walaupun dia belum bisa melakukannya. Yang penting niat Ustaz ya. Jadi makanya kalau puasa tanpa sholat, dia seperti menjauhi rukun Islam yang kedua, dan itu tidak boleh. Solusi yang terbaik. Masih ada, masih banyak. Iyalah. Begini loh, sebenarnya sederhana. Kalau misalnya mau mengerjakan sebuah jenis ibadah, ya, kata rahasianya itu adalah mencari janji Allah di ibadah itu. Misal, pengen sekali rajin sholat malam. Gimana caranya? Baca apa yang Allah janjikan di sholat malam itu. Kalau bahasa ceramahnya fadilah. Tinggal ketik di Google, handphone kita kan sekarang kan ini jadi perpustakaan berjalan nih. Jadi tinggal ketik keutamaan sholat malam. Bacalah sedikit sebentar 2-3 menit. Itu akan berbicara dengan hati. Karena wahyu itu bicara sama hati manusia. Nanti kita mau lakukan. Mau rajin sedekah, baca dulu keutamaan sedekah. Mau rajin puasa, baca keutamaan puasa. Kayak sekarang ini menjelang Ramadan. Baca keutamaan Ramadan. Nanti kita terdorong untuk melakukan itu. Nih Pak Ustadz, untuk tadi ngomong-ngomong sekarang teknologi udah canggih. Nih bulan Ramadan nih puasa nih, tiba-tiba saya lagi di rumah saya nih masjid udah buka puasa nih, udah azan nih Pak Ustadz. Wah saya langsung, kadang kan juga udah lapar ya, makan. Terus saya baru lihat di TV 2 menit kemudian, di handphone saya 2 menit kemudian. Itu saya harus ikutin yang mana nih Pak Ustadz? Apa saya salah atau udah bagaimana tuh Pak Ustadz? Saya suka bingung kadang. Sebenarnya kita lihat saja di lapangan, apakah memang masjid itu azan sesuai dengan waktu yang sudah ada. Televisi dan handphone ini hanya kena terlambat saja secara siaran dan aplikasi gitu kan. Kalau itu benar seperti itu ya sudah buka puasa nggak masalah. Tapi kalau kita dengar sebuah masjid misalnya lagi azan, ternyata memang yang lain tidak ada yang azan nih. Dan kita biasa lihat misalnya maghrib jam 6 sore, ini jam 5:30 sudah azan. Ya udah berarti salah, kita jangan ikuti masjid itu kan. Mungkin kekeliruan muazzinnya. Tapi memang jujur saya kan memang doyan makan Pak Ustadz nih kalau ngomongin masalah bulan puasa nih dan puasa Pak Ustadz. Dan ketika saya banyak makan, badan saya tuh jadi gemuk Tat. Nah solusinya kan saya susah banget dapetin solusi. Nah kebetulan kan ini bulan Ramadan Tat. Tapi niat saya ini di bulan Ramadan ini berpuasa sambil niatan untuk diet Tat. Itu hukumnya gimana? Sah apa enggak? Jadi kalau niat asasnya ibadah, yang lainnya ditambah nggak masalah. Jadi memang niat puasa dulu. Niat puasa. Setelah dulu, itu baru niat untuk kurusin badan sekalian lah, untuk apa terapi pengobatan, untuk apalah itu semua nggak masalah. Tapi tidak boleh itu dulu baru ibadah nomor 2 karena nggak diterima sama Allah. Jangan lu niat-niat dulu baru puasa gitu kan Pak Niat Ustadz. puasa lah pasti. Sama gini loh, kalau pergi haji umroh, niatnya haji umroh dulu baru belanja. Baru jalan-jalannya gitu. Gitu Bil, lu ada pertanyaan lain nggak? Pak Ustadz, ini pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Kalau misalkan memang kita niat banget nih pengen berpuasa gitu. Pas kebetulan lagi sahur Pak Ustadz. Tiba-tiba pas momen lagi sahur, jam-jam sahur kita benar-benar telat. Misalkan sahur jam 4 subuh. Kita sahur jam 4 lewat beberapa menit gitu. Tiba-tiba udah azan berkumandang, kita baru sahur. Itu gimana Pak Ustadz? Boleh atau enggak? Jadi gini, batas memang maksimal makan dan minum itu azan. Ya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau di tangan seseorang di antara kalian masih ada makanan atau minuman, dan dia punya hajat, misalnya lagi minum obat, kalau nggak minum air bisa keselak misalnya. Berpapasan dengan azan, asal kita yakin masih bisa meneguk air dan belum selesai azan, maka boleh. Karena intinya adalah azan itu ya, selama azan belum selesai. Nggak masalah. Yang penting jangan pada saat azan baru ngambil 1 piring makanan. Nah, Tapi itu kan baru bangun Pak Ustadz. nggak harus sahur. Nggak harus sahur. So, kalau kita lapar kan kita Nah, puasa. itu kebanyakan ini. Dan apaan kan gue nanya kalau salah dibenerin.